Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, yang saya hormati Ibu Wigati SPD selaku Kepala Sekolah SD 2 Wowo, yang saya hormati Ibu Apoya Maestudi SPD selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Grobogan, juga Bapak Ibu guru SD di SD Negeri 2 Wowo. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu, ini salah satu proses menjadi CGP. Jadi diadakan yang namanya diskusi. Diskusi ini nanti diisi sama kepala sekolah dengan teman-teman sejawat itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu untuk mengikuti proses diskusi ini. Sebelumnya saya sampaikan untuk susunannya. Susunan pada diskusi pagi ini atau menjelang siang itu yang pertama pengantar tujuan diskusi, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua pengantar tujuan diskusi. Yang ketiga menuliskan kalimat penutup dan melihat visi sekolah. Yang keempat itu mengidentifikasi kelakuan dan visi. Yang kelimanya mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang ketujuh itu selanjutnya penutup. Itu nanti Bapak Ibu Ibu Kepala Sekolah itu nanti yang mengisi menyampaikan itu dari Ibu April selaku CGP. Saya di sini hanya memantau dan mendampingi. Kita lanjut selanjutnya, yaitu acara pertama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Susanto, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik CGP. Yang saya hormati Ibu Lia selaku CGP dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wowo yang saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesehatan, umur panjang, berkah sampai pada hari ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan CGP pada pagi hari ini, pada Ibu Lia nanti dipersilahkan dan kami semua ikut mengikuti. Untuk itu bisa dimulai dan saya secara resmi membuka CGP pada hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dibuka. Terima kasih Ibu untuk sepatah dua kata katanya sekaligus membuka kegiatan pada pagi ini. Bapak Ibu, Ibu CGP, Bu April dan Ibu Kepala Sekolah serta teman-teman jawab yang ada di SD 2, bahwa pada pertemuan pagi ini itu temanya yaitu nanti mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, dengan adanya di sekolahan ini CGP, otomatis kan bisa membuat sesuatu yang berbeda di sekolahan ini. Yang pertama, jadi semoga nanti visi misinya Bu April sebagai CGP bisa diterapkan di sekolahan ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini salah satu kegiatan ini memang
dilaksanakan di sekolahan ini sebagai salah satu pendampingan juga yang salah satunya isinya mendiskusikan visi misi. Visi misi ini nanti didiskusikan oleh Ibu CGP, Ibu Aku di sini dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman sejawat. Semoga nanti bisa hasil diskusi ini bisa membawa efek yang baik, manfaat bagi CGP, bagi sekolahan ini supaya nantinya bisa lebih maju lagi. Mungkin itu dari saya. Waktu dan tempat saya serahkan ke Ibu Afel selaku CGP untuk bisa memulai diskusi pagi ini. Monggo. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Sebelumnya saya di sini sebagai CGP Kabupaten Grobogan di Angkatan 7 akan memimpin diskusi dalam pendampingan individu kedua. Sebelumnya saya berikan hormat kepada Ibu Kepala Sekolah Negeri 2 Wolo serta Bapak Agus Susanto sebagai pengajar praktik saya, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Wolo yang selalu mendukung ya apapun yang saya lakukan demi kelancaran melaksanakan kegiatan program guru penggerak ini. Salawat serta salam pun juga tidak pernah lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nantinya. Sebelumnya saya di sini nanti hanya sebagai pemandu Bapak Ibu ya, sebagai pemandu saja, tidak menggurui, karena kita di sini saling berbagi dan juga saling belajar bersama apa yang sudah saya dapatkan waktu melakukan kegiatan pendidikan dalam CGP tersebut. Sebelum kita mulai, saya akan mengucapkan selamat datang terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru hebat di sini ya, karena guru-guru SD Negeri 2 Wolo ini sangat hebat-hebat Pak. Mereka tidak pernah malas-malasan untuk maju demi kemajuan putra-putri SD Negeri 2 Wolo. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Langsung saja ya. Di sini nanti kita akan mendiskusikan tentang visi dan juga prakarsa perubahan. Nah, sebelumnya kita akan tahu dulu apa itu visi. Kira-kira visi itu apa Bapak Ibu? Memang dengan visi. Visi itu apa? Iya boleh ya, bisa sebuah cita-cita, kemudian tujuan, ya ada tujuan, cita-cita, harapan ataupun juga impi. Ya, nah maka dari itu, jika di suatu sekolah tidak ada sebuah visi, maka saat kita mengajar kita hanya mengalir seperti air, tidak ada tujuannya. Tapi jika ada visinya, kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan dan produk apa yang akan kita hasilkan. Nah, selain itu, kalau kita sudah ada visi, kita pun juga harus ada prakarsa perubahannya, yaitu langkah-langkah nyata apa ya supaya visi kita itu nanti bisa terwujud. Nah, kalau hanya visi, hanya sebuah angan-angan tanpa adanya prakarsa perubahan, maka itu nanti pun juga akan sia-sia. Ya, saya sampaikan dulu tujuan kegiatan ini, yaitu kita berkumpul di sini untuk merumuskan bersama visi dan juga prakarsa perubahan di SD Negeri 2 Wolo. Meskipun saat ajaran baru kita itu sudah memiliki visi dan juga misi, namun untuk kegiatan program guru penggerak yang diwajibkan untuk melakukan kegiatan ini, maka mau tidak mau kita pun juga harus melaksanakan. Karena apa? Karena supaya kita tahu bagaimana cara untuk membuat visi dan misi sekolahan kita. Awalnya kita lihat dulu visi dari SD Negeri kita tercinta ya Bapak Ibu. Visi dari SD Negeri 2 Wolo itu adalah berbudi pekerti luhur, unggul dalam dinamika, prestasi dan terampil. Itu adalah visi dari SD Negeri 2 Wolo. Visi dari SD Negeri 2 Wolo yaitu
Bisa dibaca di sini. Yang pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. Ya. Yang kedua, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu, pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat dan potensi peserta didik. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Dan terakhir yang kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antara warga sekolah dan juga lembaga yang terkait. Itu adalah visi dan misi dari SD Negeri 2 Wolo. Nah, biasanya kita itu hanya hanya menerima hasilnya ya Bapak Ibu. Kita tidak tahu prosesnya bagaimana visi dan misi ini terbentuk. Nah, mulai sekarang kita mencoba belajar untuk membuat visi dan misi kita sendiri, karena biasanya kalau kita sendiri yang membuat pasti akan tertanam di otak kita, di hati kita ya. Kalau hanya menerima hasilnya, nanti hanya disampaikan, setelah itu pasti akan lupa. Tapi kalau kita sendiri yang merancang, kita yang membuat, pasti akan selalu ingat, dan untuk melakukannya pun kita juga akan lebih bersemangat karena sesuai dengan hati dan pikiran kita. Sebelumnya, untuk membuat visi dan misi ya atau prakarsa perubahan tadi, kita melakukan langkah-langkah tersebut, yaitu dengan memenuhi kalimat rumpang, yaitu cita-cita untuk murid. Tadi sebelum kita berdiskusi, saya sudah membagikan selebaran ya Bapak Ibu. Sudah saya bagikan selebaran seperti ini, sudah diisi? Sudah diisi ya. Ada yang belum dapat Bapak Ibu? Ya, terima kasih semuanya sudah dapat. Untuk acara selanjutnya saya boleh minta tolong satu orang guru, Bu Dian mungkin, Bu Dian Umi, tolong untuk mengetikkan ini Bu ya nanti. Apa jawaban dari teman-teman untuk melengkapi kalimat rumpang? Di sini nanti kita bisa mulai menjawab ya Bapak Ibu. Dari kalimat rumpang yang pertama, itu kita mendidik murid yang, kita di sini sebagai pengajar pasti punya harapan dan juga tahu bagaimanakah impian murid kita yang akan datang itu akan seperti apa Bapak Ibu. Ya boleh? Ya Pak Ari silakan. Kita memimpikan murid yang terampil, bisa diketik tolong Bu. cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berprestasi, berbudaya, murid yang pintar, namun juga berkarakter, berbudi luhur, dan juga disiplin. Boleh. Ada yang mau menambahkan? Mungkin ada yang mau mencita-citakan murid yang seperti apa nantinya? Semuanya sudah diungkapkan Pak Aris semua ya? Oke. Semuanya betul sekali. Sekarang kita ke kalimat rumpang yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah apa teman-teman? Kita percaya murid itu adalah seorang apa? Sebagai apa? Oke, Bulan silahkan. Kita percaya bahwa murid adalah sebagai sumber belajar. Ya. Boleh, belajar. Iya, sebagai aset. Jadi eman-eman ya Bu? Iya. Sebagai inspirasi kita. Ya betul sekali. Dan murid itu sebagai tujuan dari pembelajaran kita sebagai seorang. Ya bagus, super sekali Bu Bulan. Ya itu adalah mempercayai murid adalah sebagai tadi ada aset, ada inspirasi dan lain sebagainya. Kemudian untuk tunggu dulu untuk pengetikannya. Kami ini pun juga harus didokumentasi dengan baik, makanya harus diketik di sini juga.
ketiga, yaitu di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan. Oh iya, boleh Bu Siti, silahkan. Kalau saya mengutamakan yang pertama itu akhlak moral. Ya, ada itu sopan santun, Ya. disiplin, Disiplin, moral, sopan santun. sama Ya, masuk ke akhlak juga itu. Ada yang mau menambahkan Bapak Ibu? Untuk kalimat rumah yang ketiga itu mengutamakan apa sebenarnya? Oke, ya satu-satu ya. Sepertinya ini ya sangat menarik sekali untuk mengutamakan apa di sekolah kita ini. Sampai berikutnya. Ayo siapa dulu? Kalau menurut saya yang paling utama yang pertama adalah pasti siswanya. Iya, siswanya. Makan terlebih dahulu. Oke, ya. Betul. Kemudian ada lagi Bu Ulan? Yang menambahkan itu boleh Pak Ari yang belum menambahkan lagi. Tapi belum disebutkan mungkin etika itu juga penting. Iya, betul sekali. Etika itu juga sangat penting sekali ya. Etika dan juga adab itu yang memang saat ini digaung-gaungkan karena kita tahu anak muda sekarang itu sangat minim adab dan juga etika serta sopan santun. Sudah Bu? Ya. Oke, sekarang kita menuju ke kalimat rumah yang keempat. Murid di sekolah kita apa? Sadar betul bahwa sadar untuk dia itu sebagai apa? Murid itu sadar dia itu sebagai apa? Bapak Ibu di sini. Oh ya, Bu Umi, Bu Dian Umi, silahkan. Murid di sekolah kita itu sadar dengan kewajiban yang tanggung jawab yang diberikan oleh kita sebagai pendidik, sehingga mereka betul-betul bisa melaksanakannya dengan sangat tanggung jawab. Iya betul. Kalau kita sadar sendiri ya tanpa ada paksaan itu pasti akan berjalan dengan baik karena sadar dengan dirinya sendiri tanpa ada paksaan ataupun ada ancaman. Tapi murid tersebut sudah sadar bahwa saya itu butuh belajar. Maka dengan demikian dengan sendirinya pun siswa akan belajar dengan baik tanpa dipaksa ataupun dimarahi. Ya, kita ke kalimat rumah yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk kita meyakini kita di sini saat datang ke sekolahan kita untuk apa? Kira-kira kita yakin untuk melakukan apa sih kita datang di sekolahan? Boleh? Mencerdaskan siswa kita. Boleh, mencerdaskan siswa kita. Pengalaman. Ya, mengajarkan pengalaman boleh. Untuk menentunya masih di kalimat rumah yang keempat ya Bapak Ibu. Kita terlalu cepat. Lanjut ya, kita meyakini warga sekolah di sini saat ke sekolah itu untuk apa? Ya. Tadi sudah untuk mengajarkan, berbakti, dan mencerdaskan juga ya Bapak Ibu. Ada yang mau menambahkannya? Dan sudah tidak ada, kita masukkan ke kalimat rumah yang terakhir yaitu kita dan warga sekolah ini paham bahwa apa? Kita paham bahwa kita ini sebagai apa? Oh boleh Bu, silakan. Untuk menjawab rumpang yang terakhir adalah pertanyaan di sini, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik kita untuk seorang pendidik, tugas kita adalah mendidik dan mengajar. Jadi bukan hanya mengajar saja, menyampaikan materi pelajaran, ada bahasa Indonesia, ada tema dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi kita juga mendidik. Mendidik artinya mendidik anak dari yang tidak baik menjadi baik.
Makanya seorang bapak ibu guru di kelas masing-masing tidak hanya datang memberikan pelajaran kepada siswa, tetapi di dalam pembelajaran juga diselipkan pendidikan, mendidik, terutama adalah tentang yang ke-18 itu, ya, pengetahuan budi pekerti, sopan santun tadi yang sudah disampaikan, ya, mungkin sopan santun di sekolah pada bapak ibu guru, di rumah, di masyarakat dan sebagainya. Jadi harus diselipkan dalam pembelajaran. Kita tugasnya seorang guru adalah mendidik dan mengajar. Demikian, terima kasih. Monggo Ibu Lia. Ya, terima kasih atas masukannya untuk Bu Kepala Sekolah. Nah, itu adalah kita sudah menyelesaikan untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Nah, untuk menjadi sebuah misi, mari kita sama-sama untuk merangkai kalimat rumpang tersebut menjadi sebuah kalimat yang menjadi motivasi. Jika kita membacanya, kita itu termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Ya, kira-kira kalimat apa ya Bapak Ibu yang bisa mewakili ke-6 kalimat rumpang tadi? Misalnya saya membaca mewujudkan siswa yang berakhlak mulia di era globalisasi, misalnya seperti itu. Ya. Untuk siswa yang mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, berkarakter. Catat dulu. Terampil, kreatif ya Bu ya. Terampil, kreatif, mandiri, prestasi, boleh. Prestasi dengan cerdas itu sama ya Bu ya. Jadi bisa berprestasi ataupun cerdas, jadi salah satu saja nanti. Kalau ini adalah berbudaya, ya, karena saat ini memang sedang digaungkan tentang budaya positif. Jadi memang menurut saya berbudaya itu harusnya patutnya dimasukkan ke dalam visi sekolah. Sekarang kita masuk ke dalam sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Nah, sikap-sikap dan perilaku kita yang mencerminkan tadi, Ibu. Tadi kan visinya bisa ulang dulu visi kita yang baru dibuat tadi, ya. Kan mewujudkan siswa yang berakhlak mulia. Itu perilaku kita yang masuk ke dalam berakhlak mulia itu misalnya apa? memberi contoh kepada siswa. Contoh-contoh kepada siswa tentang hal-hal yang baik pastinya Bapak ya. Ya, di setiap harinya. Ya, dengan perilaku kita. Bisa ditulis Bu? Contoh. Mau nambahkan lagi? Berakhlak mulia. Senyum, salam, sapa, sopan santun ya Bu. Itu pun juga bisa masuk ke berakhlak mulia juga. Laksanakan 5S. Dan untuk mungkin tadi ada mandiri. Diri, contohnya apa? Perilaku apa? Yang mandiri misalnya apa Bu? Memberikan tugas-tugas pada siswa dengan penuh tanggung jawab. Jadi harus bertanggung jawab Bapak ya. Penerapan guru-guru. Kalau untuk siswanya sendiri, nah sikapnya apa ya? Yang masuk mungkin ke dalam kedisiplinan, yang masuk ke poin disiplin, sikap siswa itu misalnya apa? Ya, datang tepat waktu. Itu pun juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru juga ya, tidak hanya
siswa-siswa kita. Kalau untuk kepala sekolah mungkin lebih fleksibel ya Bapak Ibu, apalagi kepala sekolah kita iya mengambil 2 sekolahan. Iya, ada anak kandung dan anak tiri. Oh tidak ada anak tiri, semuanya anak saya ya. Oh anak kandung semua. Iya, terima kasih. Oh gitu ya. Disiplin dalam seragam sesuai dengan harinya ya Bu untuk seragamnya. Mungkin dalam waktu akan tidak dijadikan disiplin saja itu. Oke. Pak Ari super sekali ya. Itu masuk ke dalam disiplin langsung disiplin saja Bu. Iya. Iya, semuanya bisa masuk ke dalam disiplin ya. Langsung ke disiplin aja. Untuk seragam tugas dan lain-lain dalam poin disiplin. Sepertinya sudah Bu Ayu, ya Bu, Bapak Ibu sudah ada ya, sudah semua ya. Apa mau ada yang ditambahkan lagi untuk sikap yang terkait dalam visi yang sudah kita buat tadi? Menghormati Bu, saling menghormati. Ada tambahan lagi? Ya. Kira sudah masuk semua untuk sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah yang sesuai dengan visi yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk itu kita lihat lagi apakah visi sekolahan kita tadi sudah sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita tadi Bapak Ibu. Sudah masuk ya semuanya dalam unggul ya. Unggul itu bisa masuk apa saja, semuanya masuk ke dalam dimensi unggul, terus dinamika, prestasi dan juga terampil. Jadi untuk visi dari SDP 2 itu sudah sesuai Bapak Ibu ya. Nah sudah sesuai. Baik, sekarang kita ke selanjutnya Bu. Kita tadi sudah mencerna visi dari SDP 2, ternyata sudah sesuai dengan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kemudian kita lanjut ke inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi. Ya, terus seperti yang sudah saya terangkan dari di depan, namanya visi kalau tidak ada inisiatif atau langkah-langkah nyata, maka hanya menjadi angan-angan saja. Maka dari itu supaya visi kita yang sudah kita buat tadi bisa kita wujudkan, maka inisiatif atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar visi tersebut bisa tercapai. Kira-kira apa Bapak? Lebih disiplin. Nah, caranya itu harus seperti apa supaya visi kita tercapai? Lebih disiplin. Kemudian konsisten. Itu sekali ya. Jadi yang Bapak sudah sekali Bu ya. Kalau untuk pengawal itu memang saya mudah, tapi kalau sudah konsisten, nah kadang-kadang masalah harus bosan malu. Konsisten ini yang sangat sulit sekali. Ya, saya ditambahkan lagi tim konsisten, bertanggung jawab pastinya ya betul iya. Kita harus lebih bertanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab maka akhirnya kita bisa konsisten. Tanpa adanya tanggung jawab kita tidak akan bisa konsisten apa yang sudah kita tentukan di awal tadi. Yang lain lagi inisiatif atau prakarsa perubahan apa supaya visi kita bisa tercapai. Kolaborasi.
Betul sekali. Nah, ini yang paling penting sekali. Kenapa Ibu Siti? Senyum-senyum dari tadi. Ya, berkolaborasi ya. Tanpa ada kolaborasi, kita tidak akan bisa mencapai tujuan. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan segalanya sendiri tanpa ada dukungan dari rekan-rekan ataupun juga kepala sekolah serta warga sekitar dan juga lembaga-lembaga terkait. Jadi berkolaborasi itu sangat penting ya. Oke, bisa ditambah lagi? Ada yang mau nambahkan lagi mungkin? Tadi ada lebih disiplin, konsisten, kemudian bertanggung jawab dan juga berkolaborasi. Sebenarnya sudah lengkap semua ya Bapak Ibu ya? Iya, saya kira pun juga sudah sangat lengkap. Jadi dengan demikian sudah sampai ke inisiatif atau prakarsa perubahan. Artinya pun kita sudah di penghujung acara juga ya, kita sudah membuat visi ya, tadi bersama-sama membuat visi ya, kita pun membandingkan dari visi yang sudah ada dengan visi yang kita buat tadi, ternyata memang sudah masuk. Jadi untuk visi yang di awal tidak perlu diubah ya, karena sudah sesuai juga. Kemudian kita pun juga sudah membuat prakarsa perubahan. Nah, demikian kita sudah tahu bagaimana cara untuk membuat visi dan juga prakarsa perubahan di sekolah kita. Demikian, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat karena sudah meluangkan waktunya ya, mungkin ada kesibukan dan juga ada acara lain, tapi demi untuk menambah ilmu kita bersama-sama berada di ruangan ini. Saya ucapkan terima kasih dan bisa berikan tepuk tangan aplaus yang sebesar-besarnya untuk kita semua ya sebagai guru-guru hebat di sini. Terima kasih untuk waktunya. Saya memberikan kepada Bapak Agus sebagai moderator pada kegiatan ini. Terima kasih Ibu sudah selesai diskusi dan sudah menemukan visi-visi siswa yang tidak butuh diubah ya Pak, masih tetap dan semoga nanti visi misi yang ada di sekolah ini bisa dijalankan dengan baik. Dan pertama dan satu lagi, saya hanya titip pesan bahwa pembelajaran saat ini kan kita harus berpihak ke siswa, kita menghambat ke siswa itu yang dinamakan dalam kurikulum kita. Nanti lebih mengenalnya, lebih memahaminya, nanti bisa sama-sama tadi yang disampaikan Bapak berkolaborasi ya Pak ya. Habis itu kan di sini kan CGP nanti bisa berkolaborasi, bisa bertanya mana kok yang namanya berpihak ke siswa itu bagaimana, menghambat ke siswa itu bagaimana, nanti bisa belajar bersama-sama. Di sini ada Bu Afro sebagai CGP pasti lebih memahami itu, sama-sama saling berkolaborasi mengisi. Tadi saya setuju disiplin paling penting Pak ya, disiplin mengasih contoh nyata ke siswa dalam hal contoh hal sepele berangkat sekolah, maka yuk siswa kasih yuk bapak ibunya juga ikut kasih. Itu contoh hal sepele yang bisa membuat perubahan ke siswa itu. Mungkin itu untuk visi-misi diskusi visi-misi pada pagi hingga siang ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon silakan bisa melanjutkan aktivitas.